Peserta selanjutnya adalah bapak-bapak biasa ngakunya. Apakah kita lihat apakah benar-benar biasa atau luar biasa? Namanya ini L atau I ya? Liun. Liun mana Liun? Liun nggak ada? Aduh tangan. Menolak lupa. Cik. Udah. Silakan, silakan. Silakan, Mas Oke. Liun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu buat semua tim. Apa sih namanya, kita cerita ya? Kita cerita, saking groginya sampai lupa nama grupnya. Terus sama semua teman-teman, sama semua pengunjung yang udah datang di sini. Terima kasih banget semuanya. Nah, kali ini sebenarnya saya bukan mau cerita tentang masalah pribadi atau gimana. Jadi alhamdulillah saya tuh punya sudut pandang yang mungkin bisa meringankan di tengah kesibukan. Ya tahulah kita di tengah banyaknya masalah di kota Jakarta, terus di daerah-daerah. Mungkin banyak, ya nggak semua ya orang punya masalah, cuman saya kan juga pengguna Threads ya, banyak juga penyintas kesehatan mental, banyak juga yang setiap hari tuh saya lihat aja ada orang mau bunuh diri di Threads pokoknya. Nah jadi mungkin apa yang nanti saya bisa bagikan malam ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Jadi pertama-tama saya mau mulai ya. Kenapa sih masalah di dunia ini itu banyak banget? Nah itu tuh saya mengamati beberapa bulan ini, ternyata tuh masalah-masalah itu diakibatkan oleh orang-orang yang mengaku ya sudah berpikirannya tuh dewasa. Tapi ternyata pada dasarnya masih kanak-kanak gitu. Sebagai contoh, buang sampah. Buang sampah kalau nggak ada peraturan gitu, dilarang buang sampah, pasti orang lebih cenderung buang aja di mana aja. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Lampu merah juga, kalau lampu merah nih masih merah terus depannya kosong pasti diterobos. Nah itu tuh kenapa? Karena orang tuh nggak mikir ketika ada sampah itu bukan kita takut dihukum atau kita dapat hadiah ketika membuang sampah sembarangan. Tapi yang ada jauh di dalam itu tuh bagaimana kita menjaga lingkungan untuk kedepannya, masa depan kita semua. Kita memisahkan sampah, gak usah jauh-jauh, di Bantar Gebang aja itu udah penuh. Kenapa? Gara-gara kita kalau buang sampah ya main buang aja, nggak kita pisahin. Mau sampah makanan, mau plastik, semuanya kita satuin aja udah, terserah dah mau jadi apa. Nah dari situ kita, yang saya amati tuh kenapa ya kita tuh abai banget gitu sama hal-hal yang ya sebenarnya itu esensi loh. Maksudnya kalau kita mau menjaga apa ya, ke harmoni kita hidup nanti ke depannya itu lebih indah gitu. Kita harus memahami bagaimana kehidupan tuh bekerja, bukan karena kita tuh takut dihukum atau kita mau dapat hadiah. Jadi orang yang pikirannya tuh masih, menurut saya ya, saya amati tuh masih anak-anak, dia tuh akan takut kalau dihukum dan dia akan bergerak kalau dapat hadiah. Jadi dia nggak akan berpikir sesuatu tuh, oh saya paham ngelakuin ini untuk menjaga semuanya gitu. Itu satu. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa tidak mau memikirkan hal yang apa ya, esensi seperti itu, kayak contohnya buang sampah. Ternyata dari psikologis orang-orang, itu yang saya amatin, orang-orang itu banyak yang masa kecilnya itu punya trauma. Trauma dalam artian gini ya, ya kan kita hidup di perkotaan ya, mungkin
orang tua kita dulu sibuk bekerja gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan masa kecil yang mungkin ideal gitu ya. Sampai akhirnya nanti ketika dewasa, ketika kita menghadapi masalah gitu, kita tuh nggak bisa berpikir logis gitu. Padahal sesimpel, oh ini ada sampah gitu. Kita harus buang di tempat sampah atau memilah sampah. Tapi kita kayak, bodo amat tuh buang aja. Terus akhirnya apa? Untuk masalah-masalah yang lebih besar kayak jadi presiden atau jadi mengatur hal-hal sistemik di negara gitu. Itu jadi, ya Allah sesimpel buang sampah aja nggak bisa, apalagi ngurusin hal-hal besar gitu. Udah bisa? Oke. Oh, 2 menit lagi. Ya sebenarnya saya yang mau saya bagiin sih banyak. Tapi ya sebisa mungkin saya bisa bagikan lah malam ini. Ya oke. Jadi tadi kan sampai masalah ketika kita masih kecil itu mengganggu pikiran kita jadi nggak bisa berpikir logis. Ya dari situ ya. Nah, itu juga dipengaruhi sama sistem yang ada di sekitar kita. Ketika kita punya masalah nih, masa kecil kita, misalnya orang tua kita kasar atau tidak perhatian sama kita. Lingkungan yang gak usah jauh-jauh deh sekarang nih, kalau kita misalkan bosan sedikit, pasti kita scroll TikTok atau video-video pendek deh. Kita nggak mau berpikir apa ada yang salah ya di hidup kita. Kita nggak mau merenung sejenak aja buat memikirkan apa sih yang ada yang salah gitu di hidup kita. Ya jadi saya nyebutnya itu kapitalis aja ya. Kapitalis tuh senang banget buat memecah fokus kita supaya kita tuh nggak fokus sama diri kita sendiri. Jadi kapitalis tuh senang bikin kita tuh kayak mengejar hal-hal yang butuh validasi orang lain. Padahal kita buat apa sih butuh validasi orang lain? Kita tuh cuman butuh, ya udah diri kita sendiri mengakui kalau kita ini, ya maksudnya nggak usah dinilai status sosial kita tinggi, nggak perlu itu. Kalau menurut saya nggak perlu ya. Jadi kita adalah berharga karena diri kita sendiri. Udah ya? Oke, itu aja sih yang bisa saya bagiin malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Eyang. Keren.